Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman YouTube semua ya. Berjumpa lagi dengan kami Agung Rasa Elektronik. Nah, sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia berlangganan dengan video kami ya, teman-teman, atas dukungannya selama ini. Oke. Di pembahasan kali ini kita akan membahas motherboard atau board komputer ya teman-teman ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari salah satu viewers kita ya. Cukup brilian sekali. Pertanyaannya super sekali ya. Itu yang ada di benak saya zaman dahulu kala ya. Sama sekarang juga masih bertanya-tanya ya. Bang, kenapa motherboard antara non chip, chip 1, chip 2 dan chip 3 itu perbedaannya mahal sekali? Nah, begitu kurang lebih pertanyaannya tadi teman-teman ya. Padahal chipnya kan cuma selisih 1 biji, kenapa selisihnya bisa mahal? Terus berapakah harga chipnya kok bisa selisihnya semahal itu? Nah, oke, kita jawab dulu satu persatu ya teman-teman. Sebenarnya pertanyaannya singkat, tapi jawabannya cukup lama ya teman-teman ya. Oke, nah dari bot ini misalnya ini saya contohnya kan enggak ada, ini contohnya non chip sama chip 1. Nah, non chip ini kami membeli di angka 40.000 dan chip satunya untuk harga saat ini di angka 70.000 ya teman-teman ya, naik 2.000 rupiah ya teman-teman ya. Jadi di sini ini kita memberitahukan juga ada beberapa poin-poin penting yang naik seperti bot impact juga ada mengalami kenaikan, nanti kita update. Tapi yang kita bahas sekarang ini perbedaan selisihnya, padahal kan selisihnya cuma di chip 1 ini ya. Chip 1 ini kalau kita papras ya teman-teman ya, ini per kilo 2.500.000 dan ini kurang lebih itu per biji ini perkiraan saya antara 5 sampai 10 gram ya. Seandainya dipapras ini itu paling ketemunya katakanlah 8 gram, berarti ketemunya 20.000 ya teman-teman ya. Sedangkan selisihnya ini selisih 30.000. Terus gimana Bang, kan padahal ini non chip sama ini kan selisihnya cuma 20, kenapa kok botnya selisihnya mahal sekali? Nah, begini teman-teman ya, antara bot non chip sama bot chip itu perusahaan kan ada standar ya teman-teman ya. Jadi kalau bot yang non chip ini alurnya itu, alur emasnya itu sedikit. Jadi kebanyakan dia udah menggunakan alur emas yang tipis. Jadi perusahaan itu ingin semakin canggih teknologinya. Jadi walaupun alurnya emas sedikit itu bisa menyalurkan energi listriknya ya teman-teman. Beda kalau zaman dahulu teknologi belum bisa ditemukan, itu otomatis mengandung emas, kandungan emasnya banyak. Di botnya aja ndak chipnya aja yang banyak kandungan emasnya, cuman botnya, konektornya. Nah, kalau sampean masih penasaran, coba sampean bandingin konektor antara non chip sama chip 1 ini. Pasti yang chip 1 ini lebih ke kuning-kuningan, kalau non chip ini otomatis konektornya ini yang saya pegang ini konektornya agak putih. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang membedakan kandungan emasnya. Jadi itu merupakan standar pabrik, itu udah diuji ya, kandungan emasnya udah dihitung semua ya teman-teman ya, kandungan emas peraknya. Nah, dan dari chip 1 ke chip 2, nah itu kalau dipapras ya rugi memang. Tapi kalau pabrik kan kalau masih utuh itu kan dihitung dari konektornya ini loh yang dihitung. Tidak hanya chipnya teman-teman, konektor, IC yang lain itu kan dihitung ya. Seperti ini ya, non chip IC-nya kan sedikit. Nah, ini ada tambahan IC ya kan.
Nah, itu yang membedakannya ya teman-teman, kandungan logamnya di dalam IC bot itu sendiri. Kalau diolah ya jelas perbedaannya jauh ya teman-teman. Kalau dipapras itu malah rugi, jadi mending diutuhkan gitu teman-teman. Jawaban saya mungkin semoga mudah dipahami ya. Yang membedakan itu kandungan emasnya. Jadi kalau ada yang pemain nakal, dulu teman saya itu ya, tapi saya tidak mencoba karena dia dihitung untung. Jadi ini diambil lewat blower, ini diganti chip biar jadi chip 2 gitu. Itu kalau yang pemain nakal. Tapi kalau ketahuan kan kasihan ya. Kalau ketahuan kan dari papannya ini udah ketahuan kalau bukan chip 2. Tapi ada itu pemain nakal, ini diambil chipnya, diganti chip VGA, ditaruh di sini. Jadi kan jadi chip 2 gitu. Itu sempet itu saya diajarin temen dulu waktu pertama kali, tapi saya enggak saya lakukan lah. Kita belajar yang jujur-jujur aja ya teman-teman gitu. Jadi yang membedakan harganya ini papannya ini loh bosku ya. Papannya itu alurnya itu kandungan emasnya lebih banyak yang jadul. Makanya itu kalau buat chip jadul itu malah enggak ada chipnya, tapi lebih mahal dari chip 1 karena kandungan emasnya itu lebih banyak gitu teman-teman. Alur emasnya maksudnya ini loh, alur kabel-kabelnya ini mengandung emas yang lumayan banyak kalau yang jadul. Seperti dari HP juga semakin jadul semakin banyak kandungan emasnya, karena kalau zaman dulu kan belum ada teknologi yang bisa menghantarkan listrik cepat. Jadi mereka mikirnya emas murni kita kasih biar. Nah, semakin teknologi ditemukan, jadi emasnya sedikit sudah bisa. Kan perusahaan kan pengen untung ya, otomatis dipangkas gitu. Jadi bahan-bahannya itu dipangkas. Makanya kalau bahan yang zaman dulu ndak elektronik aja sih, seperti sepeda ataupun mobil ataupun apa aja, pasti kalau yang zaman dulu itu kualitasnya lebih bagus karena nggak ada pengurangan bahan. Nah, itu intinya. Jadi semakin kesini itu bahannya semakin dikurangi, tapi kualitasnya lebih bagus, cuman bahannya dikurangi. Tapi di sisi lain kualitas bagus, tapi keawetannya awet yang zaman dulu karena bahannya masih full. Otomatis walaupun spesifikasinya baik yang sekarang, tapi kalau masalah keawetan pasti lebih awet barang-barang yang zaman dulu ya teman-teman. Itu semoga penjelasannya cukup jelas. Kalau masih belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Salam dari kami Agung Roso Elektronik. Oke, dan jangan lupa juga yang baru pertama kali menonton channel ini mohon di subscribe ya teman-teman, dan dibagikan ke teman-teman yang lain agar channel ini berkembang dan saya semakin semangat mengunggah konten-konten terbaru ya teman-teman. Oke, sekali lagi salam dari kami Agung Roso Elektronik. Terima kasih.